Ini Jaki mana? Oke. Ya, besaran dan satuan. Kalau di SMP kita pernah belajar ya, besaran dan satuan. Sebenarnya minggu lalu saya udah bahas ini sama Jaki. Tapi kamu kan mulainya hari Kamis ya? Hari apa? Hari apa sih kamu mulainya? Kamis ya, bener Kamis ya, Kamis. benar ya, Kamis. Nah itu jadinya belum belajar. Jadi saya ngulang sebagian aja tentang besaran dan satuan. Jadi besaran di sini yang diambil adalah besaran pokok. Ya, masih ingat besaran pokok ya? Ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul zat. Nama satuannya udah tahu, namanya meter, panjang meter, massa kilogram, waktu itu second, suhu itu Kelvin, kuat arus itu ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah molekul zat itu mol. Nanti mol ini lebih lebih dipelajari lagi di kimia ya, nanti akan belajar tentang mol di kimia. Nah, simbol satuannya kalau untuk meter itu M, kalau untuk massa itu kilogram, waktu itu second, suhu itu Kelvin, kuat arus itu ampere, intensitas cahaya itu CD, jumlah molekul zat itu mol. Nah, yang bertambah kalau di SMA itu perbedaannya itu untuk dimensi. Nah, dimensi ini baru dipelajari di SMA. Jadi kalau panjang itu dimensinya L, kalau massa itu dimensinya M besar, kalau waktu itu T besar, kalau suhu itu theta, kalau kuat arus itu I, kalau intensitas cahaya itu J, kalau jumlah molekul zat itu N. Nah ini harus diingat karena kalau nanti di SMA di ujian akhir yang ditanyain itu ini dimensinya ini. Nah gitu ya, dimensinya ini yang ditanyain. Jadi harus ingat dan semuanya ditulis dalam huruf kapital ya. Jadi ini mengulang. Oke. Ya, jadi diingat. Oke, nanti materinya saya akan kasih. Terus video pembahasan hari ini saya akan nanti upload di YouTube. Saya akan kasih linknya buat kamu aja. Karena kalau ini durasinya panjang, jadinya kuotanya agak besar kalau dikirim ke WA. Jadi nggak masuk. Oke, udah ya. Oke, Jak. Kedengeran, Jak? Iya, Kak. Oke. Beneran, Kak. Oke, kita bahas sedikit ya tentang besaran dan satuan. Kan minggu lalu kita udah bahas. Jadi ini saya ngulang sedikit buat Sabrina biar dapat ilmunya juga untuk besaran dan satuan dan juga dimensi. Oke. Ya. Nah, oke. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran. Oh, belum. Masih ada dimensinya dulu. Nah, ini kita bahas. Kemarin belum ada dimensi kalor ya. Untuk di Jaki belum saya bahas kalor. Nah, kalor itu kita tahu ya, rumusnya adalah Q sama dengan M kali C dikali delta T. Begitu ya. Oke, kita masukin. Nah, massa di sini satuannya adalah kilogram. Terus C masih ingat ya kalor jenis ya. Satuannya kan joule per kilogram derajat Celcius. Nah, gitu ya. Oke, nah ini kan bingung buat joule-nya ini. Joule itu apa sih? Joule itu adalah energi. Jadi joule ini satuan untuk energi. Nah gitu, satuan energi itu boleh diambil dari yang kemarin tuh. Ada M kali G kali H, nah itu sama. Ya. Oke, kita tinggal masukin kalau delta T itu pakai suhu, jadinya pakai Kelvin satuannya. Oke, kita masukin energi joule ini pakai massa kilogram, gravitasi itu meter per second kuadrat, kalau H itu adalah M. Jadi kalau kita masukin jadinya kilogram M kuadrat S pangkat min 2. Nah gitu. Sehingga di sini kita boleh pecah
C-nya menjadi kilogram. Terus C-nya saya ambil yang ini. Kilogram meter kuadrat second pangkat min 2 per kilogram derajat Celcius. Derajat Celcius ini boleh diubah jadi Kelvin. Karena satuannya nanti selisihnya sama. Udah, ini boleh coret, 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 coret. Sehingga didapat hasilnya adalah kilogram meter kuadrat second pangkat min 2. Kalau diubah jadi dimensi, ingat yang tadi, nah ya kilogram jadi M, kalau meter jadi L, kalau second jadi T. Jadi kita dapat di sini M besar, L besar dikuadratin sama T pangkat negatif 2. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain? Tidak, Pak. Nggak ada ya. Oke, ini masih bisa. Oke, saya hapus. Selanjutnya dimensi tekanan. Oke, masih ingat rumus tekanan apa? P sama dengan F dibagi A, gitu ya. Oke, nah F di sini adalah gaya, A di sini adalah luas bidang tekan. Oke, sehingga kalau kita masukin, masih ingat F itu adalah gaya, jadi boleh kita ubah jadi gaya berat aja supaya gampang. Massa dikali gravitasi. Massa itu satuannya kilogram. Gravitasi itu satuannya meter per second kuadrat. Oke, sehingga kita masuk ke sini. Jadi F-nya kita ganti jadi kilogram meter per second kuadrat dibagi A. A itu luas bidang tekan. Nah, kalau luas itu kan satuannya meter persegi ya. Jadi langsung kita ambil meter persegi. Udah, kita sederhanain satuannya. Jadi kita dapat kilogram meter per meter kuadrat second kuadrat. Nih, boleh dicoret. Jadi hasilnya kilogram, M-nya ada 1, jadi pangkat negatif 1. Terus ada S-nya pangkat negatif 2. Nah, gitu. Oke. Sehingga kalau kita ubah jadi bentuk dimensi, jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau kilogram itu diubah jadi M, terus meter diubah jadi L, itu second diubah jadi T. Oke. Jadi kita dapat dimensi tekanan adalah ini. Nah, gitu. Ya, ini biasanya soal wajib kalau misalnya dikasih tugas sama gurunya. Oke, ada yang mau ditanyain? Untuk dimensi sih nggak terlalu susah. Yang susah apa? Rumusnya yang susah. Fisika itu paling banyak rumusnya ya. Di SMA apalagi karena udah dipisahin jadinya siap-siap untuk ketemu banyak rumus, menurunkan rumus, menghubungkan rumus yang satu dengan yang lainnya, itu harus bisa. Oke, ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Dimensi kalor jenis. Oke, kalor jenis tadi udah diambil sih ya. Kalor jenis sudah tahu. Kalor jenis itu adalah C yang tadi kita udah bahas. Jadi C gitu ya. Joule per kilogram derajat Celcius. Gitu, atau boleh diubah jadi Joule per kilogram Kelvin. Nah, Joule tadi udah tahu ya. Satuannya apa kalau Joule? Tadi ada kilogram, terus
Ada meter pangkat 2, second pangkat min 2 gitu ya. Iya. Jadi per kilogram Kelvin. Nah, ini kilogramnya boleh dicoret. Jadi satuan kalor jenis adalah, kalor jenis itu C kecil, sorry. C. Udah. Jadi kita masukin dapat meter kuadrat second pangkat min 2 dikali Kelvin pangkat min 1. Oke, kita ubah jadi bentuk dimensi. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, meter jadinya L pangkat 2, second jadinya T pangkat min 2, Kelvin jadinya theta pangkat min 1. Nah ini dibacanya theta ya, bacanya theta. Oke, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu adalah G. Oke, percepatan ini sama dengan percepatan linear. Bedanya apa sih Kak? Percepatan gravitasi dengan linear. Kalau A ini adalah linear. Jadi kalau gravitasi ini percepatan dalam gerak vertikal. Sementara kalau linear ini percepatan dalam gerak lurus. Jadi horizontal. Nah gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi apakah satuannya sama Kak? Sama. Jadi kalau kita masukin. Oke, ini saya hapus dulu. Kalau percepatan biasa kan tahu ya. Rumusnya adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatan itu satuannya meter per second. Kalau waktu itu second. Jadi kita dapat meter per second kuadrat. Atau bisa ditulis meter second pangkat min 2. Meter diubah jadi L. Second diubah jadi T. Jadi hasilnya L dikali T pangkat min 2. Itu dimensi percepatan. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Dimensi usaha, oke. Nah, dulu pernah belajar bahwa usaha itu adalah gaya dikali jarak, betul ya? Dikali perpindahan. Oke, nah dari sini kita tahu tadi F itu adalah massa dikali gravitasi, karena sama dengan gaya berat. Jadi kita dapat hasilnya kilogram meter per second kuadrat. Sementara S itu adalah jarak, jadi satuannya meter aja. Sehingga kita dapat usaha itu adalah kilogram meter per second kuadrat dikali S-nya meter. Sehingga kita dapat kilogram meter dikali meter jadinya meter kuadrat, second-nya diubah jadi negatif. Sehingga kalau kita masukin di sini, kilogram itu sama dengan M besar, M sama dengan L besar, S sama dengan T besar. Jadi kita dapat ini hasilnya. Oke, bisa paham? Oke, paham ya? Sabrina bisa? Bisa Kak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hasil pengukuran. Karena materi untuk besaran dan turunan ini satu paket dengan pengukuran. Nah, biasanya kalau di UN gitu, atau di USBN, ini masing-masing punya satu soal. Jadi kalian harus bisa menerjemahkannya dengan baik. Soalnya kalau nggak pengukuran, besaran dan satuan dimensi tadi. Jadi itu satu paket. Entah yang besaran dan satuan, atau pengukuran yang keluar. Ya, itu soal wajib. Pasti keluar satu. Gitu. Jadi kalian harus kuasai. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah hasil pengukuran dari mikrometer skrup
Micrometers group. Oke. Kita akan bahas cara melihat ukurannya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian perhatiin di sini micrometers group itu ada dua bagian. Bagian yang pertama, bagian yang ini disebut sebagai skala utama. Oke, terus bagian yang ini disebut sebagai skala Nonius. Gitu ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian skala utama ini bagiannya terletak setelah 4 gitu ya. Tapi belum kelihatan 4,5. Bagian bawahnya ini belum ada di situ. Oke, sehingga dari sini kita bisa tentukan bahwa skala utamanya, oke, skala utama kita sebut jadi SU, yaitu 4, sekian gitu ya. Oke, sekiannya itu berapa? Kita lihat dari skala Noniusnya. Skala Noniusnya ini kebetulan yang pas lurus dengan skala utama adalah 30. Jadi skala Noniusnya kita masukin jadinya 0,30. Jadi kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah 4,30. Oke, jelas ya? Semi bisa, Sam? Semi? Bisa, Kak. Yang benar, kamu ngikutin atau main ML tuh di tangan? Ulang, Kak. Ini berisik, Kak, makanya saya mute. Ya, nggak apa-apa, yang penting ikutin ya, yang penting belajar. Kasihan mamanya, pengen kamu bisa. Ya, oke. Lanjut. Nah, sekarang ini juga sama. Ya. Jadi kita lihat di bagian skala utamanya di sini. Ini ada buletin sini. Oke. Itu kalau kamu hitung, jadinya ini ada 1, 2, 3, 4, dan sini 5. Oke. Berarti kita dapat di situ skala utamanya adalah 5. Jadi 5, berapa gitu ya. Skala Noniusnya tinggal kita lihat aja yang dia sejajar, sejajarnya ada di sini. Gitu. Oke. Jadi kita hitung dari atas. Ini 45, berarti sini 46. Di atasnya 46, di atasnya lagi 47. Berarti kita dapat di situ adalah 0,47. Jadi 0,47. Jadi kalau dijumlahin hasilnya 5,47. Oke, gitu ya. Oke, ngerti, Pak. Oke, kalau udah kita lanjut lagi berikutnya. Oke. Di sini juga ada ini nilai skala utamanya 4 lebih, ya 4, lebih. Jadi ini karena di bawahnya ada nih, ada tanda seperti itu, berarti skala utamanya adalah 4,5. Nah, gitu ya. Jadi 4,5. Sementara skala Noniusnya yang sejajar atau yang satu arah itu adalah 11. Jadi saya tulis 0,11. Jadi kalau ditambahin jadinya 4,61. Nah, gitu. Oke. Oke, jelas ya? Udah nggak apa-apa, Sam. Nah, dimatiin aja mic-nya nggak apa-apa, Sam. Nanti kalau saya tanya baru dihidupin lagi. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu ada di situ, bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Karena nggak diperhatikan guru, tapi kamu harus tetap memperhatikan apa yang dijelaskan. Kita lanjut lagi. Ini ada lagi
Oke, di sini ada 6, jadi 6,5 karena ada di bawahnya. Jadi saya tulis 6,5 sekian. Oke, terus yang sejajar ini ada di sini. Jadi dia kita hitung dapatnya 18. Jadi 0,18. Jadi kalau dijumlahin 6,68. Oke, bisa ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada 2,5 lebih. Jadi saya tulis 2,5, belakangnya nggak tahu. Yang sejajar pas banget di 25, jadi kita tulis 0,25. Jadi kalau dijumlahin hasilnya 2,75. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu jangka sorong. Nah, ini jangka sorong ya. Jadi jangka sorong, ini kita akan hitung. Caranya sama, bagian atas ini disebut sebagai skala utama, bagian bawah disebut sebagai skala Nonius. Oke, nah cara ngitungnya mirip seperti tadi, tapi ada acuannya. Kalau micrometer screw lebih gampang, kalau jangka sorong harus melihat dari 0 yang di bawah. Jadi 0 ini kan terletak di sini. Gitu. Jadi kamu ambilnya ini 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gitu. Jadi karena dia terletak di sini, berarti kita ambil skala utamanya adalah 2,7 sekian. Nah, gitu. Oke. Nah, pertanyaannya sekian itu berapa, Kak? Yang bagian belakangnya ini. Nah, ini kita harus cari tahu. Caranya gimana? Caranya cari garis yang sama ya. Jadi garis yang dempet dengan skala utama. Nah, di sini saya dapat ini. Wah, itu ya. Oke. Jadi posisi ini ada di angka 6. Sehingga kita dapat nilainya adalah 2,76. Nah, gitu. Jadi bedanya jangka sorong sama micrometer screw, kalau jangka sorong cukup ditambahin angka belakangnya saja yang ini. Tapi kalau micrometer screw harus ditambahin kedua-duanya. Oke. Jelas ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini juga sama, skala utamanya kita cari. Oke, skala utamanya berarti ada 1, 2, 3. Berarti kita dapat skala utamanya adalah 3,3 sekian. Nah, sekiannya ini yang kita mau cari nih, berapa? Oke, dengan cara cari yang dia nempel atas sama bawah. Nah, kalau nempel atas sama bawah, saya ngelihatnya yang ini. Oke, setuju ya. Jadi ini angkanya adalah 7. Jadi saya dapat 3,37. Oke, sampai situ paham? Paham, Kak. Paham ya. Oke. Selanjutnya, nah ini kalian boleh cari dulu ya. Saya mau ngambil buku sebentar. Oke, saya kembali lagi. Dapat hasilnya berapa?
2,42 Kak. 2,42. 2,41. 2,41. Oke. Oh iya 41. Astagfirullah. Oke ya. Saya lihat dulu Kak. Bentar. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, nolnya kan lebih dari 4. Jadi 2,4 yang sama adalah 1. Jadi 2,41. Oke, good, nggak apa-apa. Selanjutnya yang ini. Hasilnya berapa? Tiga 37,3 Kak. 37,3. Oke. 37. Silakan sama Kak. 3,73 gitu ya. Oke. Iya. Ya. Selanjutnya yang ini. Berapa? 0,65 Kak. 0,65. 65. Ini kan 1, ini 9, 8, 7. 0,75. 0,75 ya, karena yang sama ini 5. Iya benar Kak. Oke, sebelum saya bahas vektor, ini ada satu materi yang ternyata saya lupa, kelewat. Oke, ini materinya kelewat. Saya langsung masuk vektor aja, padahal harusnya belum. Ada satu materi, yaitu tentang angka penting. Jadi saya akan bahas tentang angka penting. Oke, kalau kalian punya bawa buku, boleh dicatat ya. Angka penting ini penting sekali sih kalau di dalam perhitungan fisika. Dia tidak ditanyakan dalam soal, tapi dia ikut serta dalam penentuan hasilnya. Ini yang penting sekali. Jadi siapa sih yang termasuk angka penting? Nanti angka penting selanjutnya kita singkat jadi AP. Kita singkat jadi AP. Oke. Oke, nanti ini 10 menit lagi selesai. Bukan selesai ya, maksudnya Zoom-nya mati. Tolong segera dicatat gitu, atau nanti di screenshot. Ya, supaya nanti nggak lewat. Oke, saya akan coba percepat. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka 1 sampai 9 ini semuanya adalah angka penting. Ya, jadi 1 sampai 9 semuanya itu angka penting. Nah, pertanyaannya angka 0 bagaimana? Nah, angka 0 ini ada aturannya. Jadi kalau angka 0 ini terletak antara angka penting, dia termasuk angka penting. Jadi kalau misalnya ada angka penting, terus di sini ada 0, 0, 0, angka penting, maka 0 ini termasuk angka penting. Gitu. Oke, aturan yang kedua, kalau misalnya dia tidak terletak antara angka penting, maka dia bukan angka penting. Contohnya 0,000, terus ada angka penting, ada angka penting. Jadi ini bukan angka penting. Saya kasih coret. Nah, gitu. Oke. Ya. Terus lagi, kalau misalnya dia ada di belakang, maka dia termasuk angka penting. Misalnya saya punya ada angka penting, 0,00. Nah, ini termasuk di dalam angka penting. Gitu. Oke. Terus lagi, yang terakhir, kalau kita punya ada
0,00 terus ada angka penting, terus ada 00 lagi, maka ini termasuk di dalam angka penting. Jadi yang bukan angka penting itu adalah yang kedua tadi. Ya. Yang ini bukan angka penting. Oke. Ya, itu jadi penekanan. Jadi itu bukan angka penting. Jadi kalau ada 0,00 sekian, itu bukan angka penting. Oke? Sampai situ jelas? Jelas, Kak. Oke. Jelas. Sekarang kita akan coba. Fungsinya apa sih, Kak, buat hitung menentukan angka penting untuk dalam perhitungan. Jadi perhitungan kalau di dalam fisika itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian dan pembagian. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan gitu ya, kita akan menggunakan angka taksiran. Jadi kalau untuk penjumlahan atau pengurangan ini hanya hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Angka taksiran itu adalah angka penting yang paling sedikit. Nah, gitu. Ya, contoh ya. Saya punya ada 4,562 mau ditambah 1,07. Nah, ditambah. Oke. Nah, di sini kita punya ada satu taksiran ya. Nah, angka 2 di sini adalah angka taksiran. Kita sebut jadinya AT. Sementara 7 ini adalah angka taksiran untuk yang bawah. Nah, gitu. Karena hanya boleh terdapat satu angka taksiran, jadi kita harus membulatkan jadi yang paling kecil. Jadi kalau ini kita jumlahin kan hasilnya 2, 3, 6, di sini 5 gitu ya. Nah, angka taksiran di situ kan ada yang 3 sama 2 nih, sesuai dengan letaknya. Karena hanya boleh ada satu angka taksiran, sehingga bentuk ini harus dibulatkan. Jadi hasilnya menjadi 5,63. Oke, paham sampai situ? Ya, jadi nggak boleh dituliskan semuanya, tergantung angka taksirannya itu berapa. Oke, paham ya? Kalau nggak paham, tolong dikasih tahu. Terus lanjutnya. Ya, kenapa Jack? Itu kalau misalnya duanya yang dijadiin yang 43, 3 yang di belakang, itu yang angka taksirannya yang mana, Kak? Jadi 5,623. Sesuai dengan urutannya, Jack. Ini kan ke sini. 2 itu kan ke bawah. Ini ke sini kan? Iya. Nah, jadi angka taksiran itu angka yang paling kiri. Oke, jelas ya. Kan ada 2 sama 3 nih. Yang paling kiri siapa? 3 kan? Nah, berarti nanti angka taksirannya sampai angka 3 sini. Gitu. Kalau misalnya hasilnya 5,67. Nah, gitu. Angka taksirannya kan sampai angka 6 kan? Nah, ini dibuletin. Jadinya 5,67. Jadinya begitu. Ya. Jadi tergantung angka taksiran yang paling sedikit. Oke, paham? Paham, Kak? Kalau cara penglihat lainnya, ini 2 angka di belakang koma. Ini ada 3 angka di belakang koma. Jadi ambil yang paling sedikit, yaitu 2. Gitu. Jadi nanti di hasilnya harus ada 2 angka di belakang koma. Oke, jelas ya. Nah, begitu pula dengan perkalian dan pembagian. Untuk kali dan bagi. Nah, kalau kali dan bagi di sini, nanti ada aturannya. Jadi aturannya hanya memiliki angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit.
Nah, gitu. Angka penting yang paling sedikit. Oke, ya kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Oke, saya masukin contohnya, saya punya ada 2,42 dikalikan 1,2. Jadi kalau ini kita kalikan, hasilnya menjadi 4, terus 8, 4. Terus di sini 2, 4, 2. Jadi kalau dijumlahin hasilnya 4092. Jadi kan 2,904 ya. Oke, dari situ kamu lihat angka pentingnya. Di sebelah atas, ini angka pentingnya ada 3. Di bawah, angka pentingnya ada 2. Jadi nanti hasilnya harus memiliki angka penting yang paling sedikit, yaitu 2. Sehingga dibulatkan. Hasilnya menjadi 2,9 aja. Oke, paham? Paham, Kak. Oke, itu angka penting. Jadi angka penting harus dikuasai. Karena kalau nanti di fisika, kalau dalam bentuk perkalian gitu, jawabannya beda-beda gitu. Jadi saya ambil contoh jawabannya A 2,9, B 2,90, C 2,904, D 2,9042, misalnya gitu. Yang E 2,9043 misalnya kayak gitu. Nah, ini kan berurutannya banyak nih. Nah, yang mana yang harus diambil? Nah, gitu ya. Jadi harus sesuai dengan angka pentingnya. Oke, ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita nunggu aja sampai habis lah ya. 1 menit lagi sampai habis, baru nanti kita mulai lagi ya. Oke. Nah, kita ambil contoh kalau udah. Saya coba tanya, misalnya kita punya ada Oke, saya punya ada 3,205. Berapa angka penting? Berapa angka penting dia? 3,2, Kak. Enggak, bukan hasilnya. Ada berapa angka penting? 4. Ada 4. Betul. 3, 2, 0, dan 5.